Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan terkait implementasi materi aspek hukum dalam bisnis pada PT Asuransi Jiwasraya dan Enron Corporation. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu rekan saya Adelia Bukhari, lalu Meliana Rahmawati, dan saya sendiri Farida Azman Afifah. Oke baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait latar belakang PT Asuransi Jiwasraya. Jadi, PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, berawal dari pendirian NILL-MIC pada 31 Desember 1859 dan resmi menjadi BUMN pada tahun 1973 setelah nasionalisasi pasca kemerdekaan. Nah, sebagai bagian dari industri asuransi nasional, Jiwasraya berperan dalam menyediakan perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang, serta mendukung stabilitas sektor keuangan melalui jaringan layanan yang luas di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2018, Jiwasraya mengalami krisis keuangan serius akibat pengelolaan investasi yang tidak prudent, sehingga gagal memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan memicu krisis kepercayaan publik. Nah, kasus Jiwasraya ini menjadi pembelajaran penting mengenai urgensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta pengawasan yang efektif dalam industri jasa keuangan. Yang pertama, ada kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen di sektor asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, ini menjamin hak konsumen atas keamanan, informasi yang benar, serta pemenuhan hak finansial. Nah, pemegang polis Jiwasraya merupakan konsumen jasa asuransi yang berhak memperoleh manfaat polis, sementara perusahaan asuransi wajib beretikat baik, menjaga kesehatan keuangan dan memenuhi kewajiban klaim. Nah, gagal bayar klaim sejak tahun 2018 pada PT Jiwasraya ini mencerminkan pelanggaran kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini dapat diwujudkan melalui pengawasan OJK serta strukturisasi oleh pemerintah, sekaligus menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan dan pengawasan yang efektif dalam industri jasa keuangan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan konsep hak kekayaan intelektual atau HAKI terkait PT Jiwasraya. Ini yang pertama, hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu terkait hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait merek dan indikasi geografis, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan atas inovasi dan kreativitas. Nah, merek dagang ini berfungsi membedakan barang atau jasa dan memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, terkait rahasia dagang, ini melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi, seperti formula atau metode produksi. Nah, ini tanpa kewajiban pendaftaran. Nah, selanjutnya terkait pelanggaran HKI, ini dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, denda hingga pidana dengan mekanisme penegakan melalui pengadilan niaga, arbitrase atau mediasi. Nah, selanjutnya di sini ada terkait penerapan HKI. Ini berperan penting dalam menjaga nilai merek, mendorong investasi, serta melindungi konsumen. Selanjutnya, kaitannya dengan hukum investasi dan persaingan usaha. Hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sebagai perlindungan hukum atas hasil pemikiran dan informasi yang bernilai ekonomi. Lalu, hak cipta dan merek merupakan hak eksklusif yang berfungsi sebagai aset tidak berwujud, termasuk dalam sektor asuransi untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya, merek Jiwasraya ini memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang guna mencegah peniruan dan penyesatan konsumen. Dan yang terakhir, terkait rahasia dagang, seperti data aktuaria, strategi investasi, dan data nasabah, memiliki peran strategis dalam manajemen risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
selanjutnya saya akan membahas terkait Enron Corporation. Nah, latar belakang dari Enron Corporation yaitu perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 di Houston, Texas. Awalnya ini bergerak di bidang transmisi gas alam sebelum berkembang menjadi perusahaan perdagangan energi global dan masuk jajaran Fortune 500 pada 1990-an. Nah, Enron menerapkan akuntansi mark to market dan menggunakan special purpose entails untuk menyembunyikan utang sehingga menciptakan kinerja keuangan semu yang menyesatkan investor. Lalu praktek akuntansi dan tata kelola yang buruk ini menyebabkan kebangkrutan Enron pada tahun 2001 yang menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di dunia. Nah, kasus Enron ini mendorong reformasi tata kelola perusahaan dan pengawasan akuntansi termasuk lahirnya Sarbanes-Oxley Act 2002 di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya terkait hukum pelindungan konsumen. Dari PT Enron ini, pelindungan konsumen di Amerika Serikat diatur melalui regulasi federal dan negara bagian yang bertujuan melindungi investor, pengguna jasa dan karyawan perusahaan publik. Nah, prinsip utamanya meliputi transparansi informasi, pencegahan penipuan, fraud, serta hak atas ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Nah, kasus Enron menunjukkan pelanggaran pelindungan konsumen melalui informasi keuangan yang menyesatkan, penggunaan akuntansi agresif, dan special purpose untuk menyembunyikan utang sehingga merugikan investor dan karyawan. Lalu, skandal tersebut mendorong lahirnya Sarbanes-Oxley Act 2002 yang memperkuat pengungkapan informasi tanggung jawab manajemen serta sanksi pidana terhadap pelanggaran. Nah, konsep hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual melindungi karya intelektual dari penggunaan tanpa izin dan mencangkup hak cipta, merek dagang serta rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomi. Bagi perusahaan, HKI berfungsi sebagai hak eksklusif sekaligus aset tidak berwujud yang membentuk identitas dan reputasi bisnis. Pada Enron, HKI terutama berupa merek dagang Enron serta rahasia dagang yang mencangkup strategi bisnis dan sistem manajemen resiko. Nah, perlindungan HKI dilakukan melalui pendaftaran merek dan perjanjian kerahasiaan dan tetap memiliki relevansi meskipun perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Bukhari. Baik, materi selanjutnya itu tentang hukum kepailitan. Hukum kepailitan merupakan bagian dari hukum perdata ekonomi yang mengatur mekanisme penyelesaian utang piutang apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuannya yaitu untuk menjamin keadilan distributif antar kreditor agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Hukum kepailitan memiliki dua prinsip, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus yang tertera di gambar. Selanjutnya yaitu konsep dasar kepailitan. Kepailitan tidak semata-mata sanksi, tetapi instrumen hukum ekonomi yang berfungsi menyeimbangkan hak dan kewajiban kreditor, mencegah praktik ekonomi yang tidak adil, mendorong kepastian hukum dalam perdagangan, melindungi kepentingan publik bila debitur adalah BUMN. Selanjutnya yaitu materi tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU ini merupakan instrumen hukum yang memberi kesempatan bagi debitur untuk menunda pembayaran utang-utangnya sementara waktu dengan tujuan mengajukan rencana perdamaian atau compensation plan kepada kreditornya. Tujuan utama PKPU bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan untuk memberikan waktu agar debitur yang masih memiliki prospek usaha dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dan menghindari pailit. Pihak yang dapat mengajukan PKPU yaitu tertera pada gambar berikut. Dan PKPU ini memiliki jenis-jenis yaitu ada PKPU sementara dan PKPU tetap. Prosedur hukum PKPU yaitu ada permohonan dulu, terus pengadilan, lalu pengumuman resmi di media sosial, lalu ada rapat kreditur untuk voting rencana perdamaian. Nah, jika gagal maka debitur dinyatakan pailit, namun jika berhasil debitur melanjutkan usahanya. Dan di sini dapat dilihat analisis kasus pada PT Asuransi Jiwasraya dan Enron Corporation yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU.
Materi selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility dalam aspek hukum bisnis. CSR ini atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, masyarakat lokal, dan masyarakat luas. CSR ini tidak lagi dipandang sebagai kegiatan filantropi semata, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis dan kewajiban hukum dalam praktik korporasi modern. Nah, CSR ini memiliki perkembangan, yaitu pada 1970 sampai 1990 yaitu kompensasi sosial, selanjutnya itu ada kesejahteraan pekerja, lalu ada branding CSR, dan yang sekarang itu integrasi triple bottom line. Landasan hukum CSR itu tertera pada gambar berikut. Lalu, CSR ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya itu untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan, lalu membangun hubungan sosial harmonis dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan manfaatnya yaitu untuk menghindari konflik sosial, menumbuhkan kepercayaan publik, lalu juga mengurangi risiko hukum dan reputasi. Dan CSR ini memiliki 3 prinsip, yaitu ada dalam perspektif hukum, etika, dan Islam seperti berikut. Di sini dapat dilihat analisis kasus pada PT Asuransi Jiwasraya dan Enron Corporation yang berkaitan dengan CSR dalam aspek ilmu bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Min. Corporate Social Responsibility atau CSR dan penyelesaian sengketa dalam aspek hukum bisnis. Peran Corporate Social Responsibility atau CSR dalam perspektif hukum bisnis serta konsep sengketa dan mekanisme penyelesaiannya. Pembahasan difokuskan pada dasar hukum, prinsip CSR, serta relevansinya dalam kasus nyata, disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pengertian dan kedudukan CSR dalam hukum bisnis. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep yang menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai entitas pencarian keuntungan saja, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hukum bisnis, CSR dipahami sebagai kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. CSR berkembang dari prinsip etika bisnis yang kemudian memperoleh legitimasi hukum. Saat ini, CSR tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sukarela, melainkan sebagai bagian dari kewajiban hukum perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum bisnis modern yang menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas terhadap masyarakat. Dasar hukum dan prinsip CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki dasar hukum yang tegas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Pasal tersebut mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, CSR juga berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangkanya. Dalam pelaksanaannya, CSR juga berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang. Prinsip akuntabilitas juga menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dampak aktivitas usahanya, dan prinsip transparansi mengharuskan keterbukaan informasi kepada publik. CSR dan tata kelola perusahaan yang baik. CSR memiliki keterkaitan erat dengan konsep good governance corporate. Pelaksanaan CSR juga mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. CSR juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dalam mengelola risiko hukum, risiko sosial, dan risiko reputasi.
Perusahaan yang melaksanakan CSR secara konsisten akan memperoleh reputasi positif dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor. Dengan demikian, CSR bukan hanya kewajiban hukum saja, tetapi juga strategi bisnis yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Relevansi CSR dalam kasus Jiwasraya dan Enron. Kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menunjukkan lemahnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam melindungi kepentingan pemegang polis menimbulkan kerugian ekonomi dan keresahan sosial, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sementara itu, kasus Enron Corporation mencerminkan pengabaian CSR dalam skala global. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen Enron merugikan investor, karyawan, dan masyarakat luas. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan penerapan CSR juga dapat memperburuk krisis perusahaan dan meningkatkan risiko hukum secara signifikan. Pengertian dan jenis sengketa dalam kegiatan bisnis. Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang timbul akibat perbedaan kepentingan, penafsiran, atau pelanggaran hak dan kewajiban dalam hubungan usaha. Sengketa ini dapat bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis sengketa bisnis meliputi sengketa kontraktual akibat prestasi, sengketa di bidang jasa keuangan dan pasar modal, serta sengketa persaingan usaha. Sengketa bisnis tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, melainkan juga dapat mempengaruhi stabilitas usaha dan kepercayaan publik. Penyelesaian sengketa melalui litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Proses ini juga bersifat formal dan menghasilkan keputusan yang mengikat serta dapat dieksekusi secara paksa. Litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun, litigasi juga memiliki kelemahan karena memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan bersifat win-loss solution. Oleh karena itu, litigasi umumnya dijadikan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa di luar pengendalian tidak berhasil. Penyelesaian sengketa non-litigasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa non-litigasi juga dilakukan di luar pengendalian melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mekanisme ini juga bersifat fleksibel, efisien, dan mampu menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Selain itu, proses non-litigasi bersifat rahasia sehingga dapat melindungi reputasi perusahaan. Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta sering digunakan untuk sengketa bernilai ekonomi besar dan bersifat teknis, meskipun memerlukan biaya yang relatif tinggi. Ada implikasi CSR dan penyelesaian sengketa bagi dunia usaha. Penerapan CSR dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dunia usaha. Perusahaan yang mampu menjalankan CSR dan menyelesaikan sengketa secara adil akan memperoleh kepercayaan publik serta menjaga keberlanjutan usahanya. Dengan demikian, CSR juga mempunyai penyelesaian sengketa tidak hanya memerlukan kewajiban hukum saja, tetapi juga bagian dari strategi bisnis untuk melindungi kepentingan perusahaan dan masyarakat secara seimbang.